Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun dan kapanpun teman-teman berada. Balik lagi ke konten bacot gua di kecelakaan berpikir. Sesuai judul, nih to the point aja lah ya. Kalau bacotnya lama-lama ntar juga paling gak bakal didengerin sama lu pada ya kan. Yang penting gue pengen menyalurkan sebuah gagasan bagaimana menyoal isu yang belakangan ini merembak. Walaupun mungkin sekarang udah agak ketutup dengan kasus corona yang udah masuk Indonesia, cuma bagi gue karena ini belum selesai urusannya, maka perlu kita bahas pro kontra antara menerima kembali ex ISIS atau menolak. Oke, simpel aja. Gue waktu itu sempat ngeliat tweet di Twitter tentang bagaimana seolah-olah nih kayak ex ISIS ini udahlah, ngapain sih dipulangin ke Indonesia gitu, yang dikhawatirkan akan membahayakan 200 sekian berapa juta gitu ya, ntar gue ada datanya sih sebenarnya, jiwa 260 sekian ex ISIS ini bisa membahayakan, bahasa gitulah, sangat-sangat dramatis kedengaran, tapi menurut gue itu bullshit. Kenapa bullshit? Karena begini, kita dalam hidup sebagai manusia, sebagai makhluk hidup itu nggak ada yang namanya dosa turunan. Oke, ya. Sekalipun katanya di dongeng sejarah turun temurun Nabi Adam itu menurunkan dosa turunan itu sebenarnya nggak berlaku. Itu cuma buat nakut-nakutin anak TK aja. Biar taat sama agamanya masing-masing, paling nggak gitu ya. Cuman poin utama ya yang unik di kasus ini adalah bagaimana kita lengah untuk menyeleksi orang-orang asing masuk ke Indonesia, tapi kita malah menutup rapat-rapat ketika kawan lama kita ingin bertaubat dan kembali lagi kepada Ibu Pertiwi. Kira-kira bahasanya kayak gitu lah ya. Lebih to the point lagi, orang asing itu banyak yang membawa pengaruh-pengaruh, dampak-dampak yang negatif terkait masalah pemahaman, apalagi sosiokultur. Bule-bule dari luar negeri sana itu yang entah dari Eropa, entah dari barat, entah itu dari timur, Mongoloid, bahkan Arabik, terserah lah dari mana asalnya, itu datang ke Indonesia memang nggak membawa sebuah pemahaman. Itulah yang bikin Indonesia tuh banyak ideologi di dalam negaranya ya, karena nggak bisa memfilter gitu loh. Toh ini udah jelas-jelas dari ISIS dan dia sudah merasa menyesal karena kan judulnya X loh, bukan anggota ISIS yang masuk ke Indonesia. Kalau misalkan ingin membahayakan Indonesia ya udah, ngapain repot-repot frontal di media pengen balik, nyelundupin orang aja lah. Orang di Indonesia juga banyak kan yang selundupan. Nah kira-kira gitulah. Nah makanya ideologi bisa di apa ya bahasa itu, di deradikalisasi segala macem lah, tapi ideologi gak pernah mati. Ya iyalah, tapi begini deh, jangankan pan Islamisme ideologinya, komunisme yang dari turun temurun anak cucu PKI itu juga banyak kok yang udah di istana, kan udah rahasia umum. Ada di Partai Merah juga ya nggak? Ya udahlah itu, makanya jangan double standar. Makanya ketika kita berbicara tentang humanity, ya udah jangan double standar. Siapapun orangnya, apalagi saudara lama kita yang sempat tersesat di ideologi pan-islamisme itu, ya dirangkul kembali. Oh justru orang yang udah merasakan penyesalan yang dalam, ketika dia balik lagi itu bakalan berpotensi untuk melakukan sosialisasi yang baik untuk mencegah apa? Terorisme dan radikalisme yang negatif itu, gitu loh. Dan dampak positifnya apa? Negara lain di internasional sana lah bahasanya, entah di genggengan PBB dan lain-lainnya itu, Indonesia akan dicap sebagai negara yang berani mengambil sikap. Iyalah ex ISIS, siapa yang nggak ngeri? ISISnya ya, kalau X-nya mah oke lah. Balik lagi, kalau udah ada kata penyesalan, itu potensi untuk kita sebagai senjata akan tertek. Bagaimana untuk memprotek orang-orang di Indonesia yang belum terjangkit virus-virus berbahaya itu, virus-virus agama yang konservatif itu, fundamentalis konservatif gitu kira-kira. Nah makanya jangan sok bijak dan sok paling NKRI lah, giliran virus corona datang ke Indonesia aja ngeborong banyak sembako lo di supermarket dan lain-lain. Giliran ini ex ISIS yang udah katakanlah ingin berbuat lebih baik di kemudian harinya untuk bangsa, ada pertobatan dari dirinya, ini kita tolak mentah-mentah. NKRI lu di mana, brother? Kan gitu kira-kira. Nah
Ya udahlah, mungkin kalau misalkan gue bikin quotes yang sok bijak dan lain-lain mungkin gak bakalan dikutip juga karena kan gue bukan Firsa Bersari. Tapi paling enggak ingat itu di otak kalian, di otak kita masing-masing bahwasanya satu, dosa turun itu nggak ada. Dan yang kedua, ketika orang sudah menyesal dan bertobat, maka rangkullah, karena kalau tidak bisa jadi bom waktu suatu saat nanti. Oke, sekarang tinggal pilih kita mau mengambil sikapnya seperti apa, menerima kembali dengan lapang dada atau menutup dengan sekat setebal-tebalnya. Oke, itu aja konten bacot dari gue kali ini. Semoga dengan bahasa gue yang frontal dan mungkin agak banyak sarkasnya juga ya, atau satir lah ya bisa dicerna dengan baik oleh netizen yang budiman ini. Ya itu aja lah ya, gak usah banyak cincong. See you next time. Yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esto es donde la van a la barra.